baru mualaf. Baru aja mualaf. Terus kenapa abang nggak ikut? Saya mau tanya dulu. Ya, Apa keistimewaan Islam ini? keistimewaan Bisa Islam sampai- itu Kok bisa menduduk. sampai istri saya ngebet banget masuk Islam gitu. Ya, kalau di Islam itu memuliakan Yesus, di Kristen menghina Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila datang roh kebenaran itu, maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu ada di Islam. Pantas istrinya mualaf. Kutanya dulu abang, yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib itu siapa? Iya, untuk menjalankan dari kutuk kan Siapa? Ayo. Yesus. Apakah Anda sedang memuliakan dia dengan menuduh dia mati dengan jalan kutuk? Padahal itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ayo. Memuliakan Penggenapan nggak itu tuh? kan penggenapan kan. Penggenapan dari mana? Penggenapan apa? Siapa yang ngajarin? Cuman mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini loh penggenapannya, baca di kitabnya. Oh, ini loh penggenapannya. Kitabnya Yahudi kok digenap-genapin sama kalian? Kalian siapa? Mengambil terjemahan kitabnya agama lain, lalu Anda cocok-cocokkan dengan konsep yang dijual ke Romawi Yunani. Kalian siapa rupanya? Lawang yang punya kitab masih anteng-anteng aja sampai hari ini. Mereka yang bisa mengerti bahasa Aramaik, mereka yang paham bahasa Aram, Ibrani, mereka yang tahu kitab mereka. Mereka disebut ahli kitab. Anteng-anteng aja, nggak ada itu penggenapan Tuhan turun menebus dosa. Itu buatan Romawi. Tuhannya Yahudi kalau ingin menghapuskan dosa, tinggal mengatakan, aku akan mengampuni dosamu dari langit. Hambaku yang berpaling dari kesalahan-kesalahannya, lalu berbalik mencari wajahku, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, bukan menerima salib, nebus dosa. Makanya istrinya mualaf. Karena ajaran Anda irasional. Kata Yesus, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, memuliakan aku. Di Islam dong, Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi apalagi. Hanya ada di Islam memuliakan Yesus itu. Di kalian yang mati terkutuk siapa? Yesus. Yang ditampar tentara Romawi siapa? Yesus. Yang ditelanjangin dibagi-bagi pakaian siapa? Yesus. Yang ditonjok mukanya siapa? Yesus. Yang ditombak perutnya siapa? Yesus. Yang digantung kayak maling ayam? Yesus. Memuliakan itu. Memuliakan. Salib itu adalah hukuman yang diberikan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Kalian sanjung-sanjung salib. Di dada ada salib, di rumah ada salib, di kamar ada salib, di gereja ada salib. Kenapa kalian menghina kali Yesus itu? Kenapa? Kenapa? Hukuman yang mengutuk Yesus kalian bangga-banggakan, itu hinaan terhadap Yesus salib itu. Kenapa? Baca Ulangan 21 nomor 2223. Jika ada pelaku kejahatan yang setara dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Terus Yesus Anda dudukkan di atas salib. Orang yang dikutuk Tuhan katanya Yesus itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mau sampai kapan kalian menghinakan Yesus? Mau sampai kapan? Kalian gak sadar siang malam kalian menghina dia dengan mengatakan, kami memuji Yesus, kami menyempret. Kalian sudah menghinakan beliau. Belum lagi data-data di dalam kitab kalian. Kalian menganggap Yesus itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang datang ke bumi untuk menebus dosa dunia. Kau puja dia, habis itu kau jatuhkan ke jamban. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ajarannya menghantarkan manusia kepada surga. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan langit dan bumi tanpa mengikuti instruksi ajarannya. Ikuti ajarannya dong. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ikuti dong. Kerajaan Bapa akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ikuti dong.
Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Hamed itu tidak akan datang. Ketika Roh Hamed datang, dia akan memimpin kamu dalam setiap kebenaran, keadilan, hukum-hukum, dan pengisapan akan dosa. Ikuti dia dong, Roh Hamed itu. Kenapa ikuti Paulus? Emang Paulus Roh Hamed? Mengajarkan makan babi, mengajarkan menyembah Yesus, mengajarkan berubah menjadi ibadah minggu, mengajarkan masuk gereja, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, makan semuanya. Memang itu ajaran roh benar itu. Roh Hamed itu mengajarkan memuliakan Yesus, para nabi. Dan itu hanya ada di Islam. Wajar kalau istri sampean itu masuk Islam. Lo kok memperbodoh diri, nyembah makhluk Tuhan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang kepada kamu? Kamu muridku. Siapa yang datang kepadamu? Penyesat memakai namaku di luar golonganmu. Siapa itu? Nabi Muhammad? No. Nabi Muhammad di abad ke-7. Yang datang kepada kamu siapa di abad pertama? Yang memakai namaku tapi bukan dari golongan kalian. Bukan dari murid-murid kita. Siapa itu? Ya Paulus, pendiri agama Kristen itu loh. Sampai Yesus mengatakan apa? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji, kamu melihat pembinasa keji. Ya, siapa pembinasa keji itu? Yang menangkap murid-muridku, yang menganiaya kamu, menzolimi kamu, mensusah kamu, membunuh kamu, memenjarakan kamu, menangkap dan memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadah. Siapa itu pelakunya? Pembinasa keji itu. Kamu lihat dia setelah melakukan pembinasaan, kau lihat dia duduk di tempat kudus. Apa tempat kudus itu? Rasul. Kedudukan rasul itu adalah kedudukan kudus. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, siapa murid-murid Yesus melihat siapa yang duduk di tempat kudus? Ya Paulus, pembinasa keji, menganiaya murid, menzolimi murid. Habis itu dia duduk sebagai rasul. Banyak kali. Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah baca tuh Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, murid-murid harus melihat itu. Kalau Yesus berbicara benar, itu harus digenapi. Murid-muridnya harus melihat sang pembinasa, orang yang membinasakan duduk di tempat yang suci, tempat yang baik, tempat yang mulia. Apa itu? Rasul. Oh, Paulus setelah membunuh, aku ini udah bertobat loh. Bertobat dari apa? Membunuh jasad. Setelah itu dia membunuh apa? Membunuh akal. Oh, murid-muridnya dibunuh akalnya, pengikutnya dibunuh akalnya. Apa buktinya? Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu adalah Tuhan yang mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa manusia loh. Akal manusia dibunuhnya. Mana dalilnya dia membunuh akal manusia? 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang, bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan, demi menggiring manusia ke dalam Kristus. Coba direnungkan itu. Jadi kalau istri Anda itu menjadi mualaf, ya wajar. Istri Anda cerdas berarti. Sebab hanya orang cerdas yang bisa sampai kepada Islam. Silakan. Ya. Ini terakhir ini. Ya. Sebelum saya Turun. istri ya. Ya. Saya minta penjelasan, mungkin beda dari Romo saya. Di Yohanes 17:10. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikku. Itu perkataan Yesus. Iya. Gitu. Terus? Jadi di konsep itu tuh sebenarnya seperti apa? Gitu. Baik. Jadi ketika Yesus itu dikatakan di dalam kitab saudara, apa yang menjadi milik Tuhan adalah milikku. Sekarang Tuhan memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus punya enggak pengetahuan itu? Punya enggak? Yesus mengatakan, siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa duduk di sebelah kananku, aku tidak berhak. Itu adalah milik kepunyaan Bapakku, kepada siapa itu diberikan. Lalu Yesus mengatakan, tak ada yang tahu hari kiamat. Malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Berarti maksud dari pernyataan Yesus itu adalah membantah orang-orang yang menolak dia. Membantah Bani Israel yang menolak dia. Sehingga dia mengatakan apa? Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Tuhan yang mengutus aku.
Barang siapa menolak aku, dia sama dengan menolak dia yang telah mengutus aku. Tidak ada yang selamat tanpa melalui aku. Kalian mau percaya kepada Abraham, percaya kepada Nabi Musa, percuma kalau kalian tidak percaya aku bahwa aku adalah Rasul Mesias, utusan dia untuk kalian. Itu maksudnya. Jadi apa yang dimiliki Yesus itu milik Bapa. Apa yang milik Bapa itu milik Yesus. Kepunyaan Yesus, kepunyaan Bapa, kepunyaan Bapa, kepunyaan Yesus. Itu tidak salah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa? Yohanes 14:24, firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari aku loh. Bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu nomor 50-nya bahwa firman-Nya itulah hidup yang kekal. Makanya aku mengatakan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya aku diperintahkan mengatakan itu, ya aku katakan. Aku perintahkan, Yesus, kau katakan kepada mereka apa yang menjadi milikku adalah milikmu, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Katakan kepada mereka. Bahkan sekalipun Yesus naik ke gunung yang tinggi, disaksikan oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini, lalu menggunakan mikrofon atau menggunakan sound system, menggunakan toa yang sekencang-kencangnya sampai ke ujung bumi orang semua dengar. Wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini Yesus, sekalipun begitu ucapannya, orang berakal tidak akan menyembah dia. Kenapa? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Maka sembahlah aku. Apakah orang cerdas kemudian menyembah Musa? Tidak. Kenapa? Karena Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu Yesus klarifikasi tuh. Ketika orang-orang Yahudi melempari batu di Yohanes 10. Apa kata Yesus? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan itu sehingga yang kau lakukan itu sehingga membuat kami ingin melempari kamu batu. Akan tetapi kau hanya manusia biasa, tetapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa kata Yesus di nomor 34, 35, 36? Bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, terpampang jelas, kau baca siang dan malam, bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Dia boleh disebut Allah, dia disebut Tuhan. Siapapun itu yang ditugaskan untuk menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah, karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Maka apakah engkau masih dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan? Apakah kamu masih mengatakan aku menghujat sebab aku yang diutus menyampaikan firman Tuhan mengatakan aku adalah anak Allah? Tidak toh. Saya datang menyampaikan firman Allah. Aku berkata-kata apa yang dikatakan Tuhanku. Ketika Tuhanku mengatakan kepada aku, Yesus sampaikan kepada dia, akulah Tuhan. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Kenapa? Karena Yesus ibarat kaset. Apa yang ada di dalam kaset itu yang terlontar keluar. Makananku adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk aku kerjakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan apa yang diperintahkan Bapakku. Jadi kalau Bapakku mengatakan, katakan kepada mereka, engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada yang lain. Maka Yesus mengatakan apa? Hai Bani Israel, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Loh kok bisa kayak gitu? Ya, orang Kristen menganggapnya, Yesus mengaku Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Padahal maksudnya bukan begitu. Yesus sedang menyampaikan kalamullah. Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Abraham, Ibrahim, Daud, Salomo. Mereka semua penyampai firman Tuhan. Maka mereka mengatakan, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah Allah, akulah Tuhan. Maksudnya mereka sedang membaca firman Tuhan. Orang-orang penganut agama Helenisme, politeisme, penyembah dewa-dewa, wow, ini nih Tuhan nih, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang makan dia jalan di atas. Tuhan ini. Padahal Yesus melakukan itu semua sebagai wakil Tuhan. Wajar kalau istrinya Anda mualaf, wajar, karena menggunakan akal sehat. Saya kira begitu, Bung. Ada lagi silakan.
Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Bener juga. Bener sih. Ya harus benar bang, harus benar. Karena Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi akal budi. Kenapa umat Islam itu begitu sayang dengan Kristen? Sayang. Kenapa enggak Hindu? Kenapa enggak Buddha? Hindu jauh, Buddha jauh. Yang dekat dengan kebenaran adalah Kristen. Tinggal sedikit aja diluruskan, Kristen itu akan menjadi benar. Ketika mereka sudah mengakui Yesus adalah utusan Tuhan, Yahudi tidak mengakui. Kristen sudah masuk selangkah, tinggal selangkah lagi. Ketika mengakui Yesus utusan Tuhan, dan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, dan Yesus mengatakan akan datang penolong lain setelah dia, maka orang itu akan menjadi mu'alaf. Selesai. Tapi kalau Hindu berat, Buddha berat, mau diajarkan, benda Yahudi pun berat. Tapi kalau orang Kristen tinggal selangkah doang. Gunakan akal sehat. Yesus utusan Tuhan. Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran selain aku. Dia akan datang seorang penghibur selain aku. Maka orang itu akan sampai kepada kebenaran. Maka berlaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Aku mengejarkan setelahku akan datang seorang penolong. Ikuti jalanku, maka kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya saya nggak ragu ketika orang mengatakan, apakah Anda percaya Yesus? Ya, Yesus anak Maria yang datang mengajarkan hikmat Injil menyembah kepada Tuhan yang satu, aku percaya. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik, yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan, aku tidak percaya. Karena di Islam ada yang disebut Dajjal Al-Masih, Dajjal Kristus, Kristus palsu. Dan Yesus pun mengatakan ada Kristus palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, Al-Masih. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda mujizat kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Al-Quran mengatakan ada Dajjal selain Nabi Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Mesias selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Yesus, manusia mulia yang lahir tanpa ayah. Begitu juga Yesus, ada Al-Masih lain, ada Kristus lain. Kristen terciduk mengikut Kristus tapi menyembahnya. Sedangkan Kristus bagi Bani Israel hanya mengimaninya sebagai rasul. Dua kesaksian Yesus. Yang pertama, apa murid-murid Yesus imannya menurut Yesus? Jangan menurut Paulus, jangan menurut Yesus. Karena Yesus harus dipercaya. Ketika dibaptis, apa kata suara dari langit? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan Lukas, jangan dengarkan Markus, jangan Lukas, Paulus, jangan. Dengarkan Yesus, apa kata Yesus? Segala firman yang Tuhan Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerima semua firman itu, dan setelah mereka menerimanya mereka percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya, murid yang benar adalah percaya dirinya utusan Tuhan, Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang muridnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan itu sedang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, roti menjadi banyak orang yang memakannya dari 5 roti, dia jalan di atas air dan seterusnya. Semua itu dia buktikan sekedar untuk memahamkan Bani Israel, aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Elohim, pencipta langit dan bumi. Jadi mau kesaksian mana lagi? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakkulah yang di surga yang bersaksi juga tentang aku. Apa kesaksian Bapa? Inilah anakku, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Berarti ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya, dalam tanda kurung hambanya, maka dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang harus dipercaya kata siapa? Yesus. Ada enggak Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Menjadi Katolik? Tak ada. Protestan? Tak ada. Menjadi Pentekosten? Tak ada. Advent? Tak ada. Mesianik? Tak ada. Yesus tidak mengenal semua itu.
Yesus adalah seorang soleh. Dia adalah seorang muslim yang taat. Mana bukti dia muslim? Yohanes 8:29, Yohanes 5, Yohanes 14, Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, saudara Irene dan suami harus tahu bahwa aku Yesus. Dunia harus tahu, berarti Anda juga harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Segala yang diperintahkan Bapakku kepadaku, Tuhanku kepadaku, aku lakukan dengan seksama. Berarti Yesus adalah seorang muslim yang taat. Bapa senantiasa menyertai aku sebab Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Apa muslim itu? Orang yang berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi, melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan langit dan bumi kepadanya. Dia adalah muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Soleh dia, muslim dia. Lalu kenapa kita harus jadi Kristen, kawan-kawan? Kalau Yesus aja sujud dalam beribadah, Yesus aja sunat di dalam prosesi ibadah, Yesus kemudian berpuasa dalam hidupnya, mentauhidkan pencipta langit dan bumi, tidak menduakan apalagi mentigakan. Lantas apa alasan kita mau jadi Kristen? Apa alasannya? Tak ada alasan kita selain gak nyembah Tuhan, selain nyembah kepada makhluk asing yang ngaku Yesus. Ke gereja tak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda Yesusnya. Tapi kenapa kompak sedunia ke gereja? Karena ada bisikan dari Kristus palsu. Antikristus itu. Kristus mengajarkan, ini Kristus yang asli mengajarkan apa? Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat yang paling kecil tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan barang siapa sebaliknya, melakukan segala perkataan-perkataan yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu Kristus yang asli. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu Kristus yang asli. Kristus yang palsu, dengan matinya Yesus di atas salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Halo? Kristus siapa ini? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukannya Yesus sudah ada di atas? Dan kata Yesus, Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhannya. Kok ada tiba-tiba datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nasihat Yesus itu di antara tahun 29 sampai tahun 33. Di tahun 48, Paulus muncul mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh. Di tahun 30 sampai 33, Yesus berpesan kepada mereka, kalau ada orang bertemu dengan kamu dan mengaku bertemu aku di padang gurun dalam bilik rahasia, jangan kau percaya ya. Iya paman, iya Tuhan, iya Tuan, iya guru, iya Rabi. 10 tahun kemudian, 20 tahun, 30 tahun, Paulus datang tuh mau menghabiskan, ketepak. Habis itu dia merasa bertobat. Aku bertemu dengan Yesus loh gurumu. Menurut Yesus di tahun 30, percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku? Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi orang Kristen malah percaya. Kenapa orang Kristen percaya Paulus? Karena orang Kristen bukan murid Yesus. Yang dipesan Yesus agar jangan percaya kalau ada mengaku bertemu dengan aku,
adalah Bani Israel, murid-muridnya. Kristen bukan Bani Israel. Wajar kalau percaya, sebab kekristenan muncul itu dari barat, bukan dari Yudaism. Di Indonesia maksudku. Begitu saudara. Saya kira jawaban daripada istrinya kenapa beliau mu'alaf itu sudah sangat jelas dan logis, bahwa jalan kebenaran satu-satunya adalah mengikuti Yesus, di mana Yesus mengatakan akan datang penolong lain selain Dia yang mengajarkan segala hukum-hukum. Silakan. Ya Bang Juma, terakhir saya tanya. Adakah Iya. nubuatan buat, kata siapa tuh? Nubuatan buat Paulus itu? Tidak ada selain nubuatan-nubuatan tentang kejahatan. Mazmur 58 nomor 2 nomor 3 dikatakan, Tuhan memilih orang-orang jahat, penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku Galatia 1:15, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Kalau dipilih sebagai penjahat, wah cocok. Tapi kalau dipilih sebagai orang benar, tidak mungkin. Kalau Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya menjadi orang benar, kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kemana dia? Kenapa dia nongol setelah Yesus ada di bumi dan memakai nama Yesus kemana-mana untuk mencari pengaruh? Penyesat, buktinya dia menggenapi nubuatan. Saya kasih buatan jelas untuk Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, nomor 1 sampai 27, Yakub memanggil ke-12 anaknya dan mengumpulkan anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia, dan berkata kepada mereka satu persatu apa yang akan terjadi masa depan mereka. Tibalah saatnya setelah Yehuda dipanggil, Yusuf dipanggil, semua dipanggil, Naftali dipanggil, ini nanti keturunanmu begini, keturunanmu. Tibalah masa Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin di Kejadian 49 nomor 27? Benyamin, ya ayah, kelak laku kamu keturunanmu seperti serigala. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan. Paulus mengaku Benyamin. Di mana dia mengaku Benyamin? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin orang Farisi. Wow. Pas keturunanmu nanti akan berlaku seperti serigala. Aku keturunan Benyamin, berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar seperti pengajar, seperti nabi, nevi. Tapi dia adalah serigala buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Matius 7 nomor 22-23. Buah-buah daripada nabi palsu. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ini buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Pengikutnya bukan Bani Israel, tetapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka adalah domba, serigala yang buas nyamar domba. Itu diterangkan. Jadi penggenapannya sangat jelas. Itu nubuatan yang pertama. Nubuatan yang kedua, di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, si penyesat sebelum menyesatkan, pertama-tama yang dia lakukan adalah menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu, membunuh kamu, mensesak kamu. Itu siapa pelakunya? Penyesat ini. Tak ada lain, Paulus. Yang ketiga, di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus dong. Kenapa Paulus munafik? Baca 1 Korintus 9 nomor 19, 20-21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang tinggi ngaku tinggi, kepada orang rendah ngaku rendah, kepada orang gemuk ngaku gemuk, kepada segala-galanya aku menjadi segala-galanya, supaya memenangkan banyak orang. Munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Kejadian 27 ya? Kejadian 49 nomor 27. Lanjut yang ketiga. Yang ini kah? Ya, betul. Coba Anda baca. Ini nubuat Ya, kan? Benyamin ada. Oh iya, betul, serigala, betul. Nah, serigala.
keturunan Benyamin serigala buas. Paulus mengaku di Filipi 3 nomor 5. Aku keturunan Benyamin. Paulus serigala. Merampas lalu membagi-bagikan. Apa yang dibagikan Paulus? Taurat. Dia bagi-bagikan Taurat itu kepada bangsa-bangsa asing. Padahal Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Dibagikan. Makanya di Kristen ada PL. Padahal Taurat itu milik kepunyaan Bani Yakub. Tuhan tidak berkenan hukumnya dibawa ke bangsa lain. Bahkan Yesus mengatakan Matius 7 nomor 6. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Maksud mutiara itu adalah Taurat dan Injil. Jangan kau berikan kepada anjing dan babi. Sebab akan diinjak-injaknya. Apa buktinya diinjak-injak? Ini saya praktekkan lagi nih. Taurat itu barang kudus. Dijepit oleh orang Kristen ke gereja gini. Itu Taurat. Terjemah. Di dalamnya jangan makan babi. Sambil pegang ini makan babi. Di dalamnya bunuh orang yang tidak bersunat. Lihat nonotnya, kulupnya masih ada. Di dalamnya jangan ada ilah lain. Masih menyembah kepada anak orang Kristus. Di dalamnya kuduskanlah hari Sabtu. Dia malah ke gereja bawa ini. Diinjak-injak, tak ada gunanya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudusmu kepada anjing. Sebab dia akan hanya menginjak-injaknya saja. Di mana perintah haram babi itu muncul? Di kitabnya Kristen, milik orang Yahudi. Apakah Kristen memperhatikan? Tidak, cuma disepak doang, aksesoris doang, pelengkap penderita. Tanpa kitabnya Yahudi ketahuan kalau mereka adalah politeisme. Yang ketiga terakhir, Matius 23 yang tadi 15. Celakalah engkau orang munafik, celakalah ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan muncul, siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan bangsa asing menjadi pengikutnya? Selain Paulus, tak ada. Apa nama pengikutnya? Kristen. Kok bisa? Roma 16 nomor 7. Aku adalah Kristen. Pengikutku Kristen. Kisah para Rasul 11:26. Setahun lamanya tinggal di Antioquia, Paulus dan murid-muridnya dipanggil dengan panggilan Kristen. Siapa orang yang 2 kali lebih jahat yang adalah orang neraka? Ya pengikut orang Farisi. Siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Pengikut orang Farisi? Ya Kristen. Orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Wajar kalau istri jadi mu'alaf, karena beliau tidak mau masuk neraka. Saya kira begitu, Bung. Kalau masih ada, iya, silakan. Iya benar juga sih, Kristen, kata Kristen itu ada di suratnya Paulus. Yes. Di Matius itu nggak ada, betul. Oke. Gimana? Kapan mau ikut istri? Gimana ya? Kalau lewat kayak gini saya belum deh. Kalau lewat seperti ini, kalau lewat kayak TikTok gini, saya takut ibu saya malu, kan ibu saya kan pendeta. Saya Katolik, tapi ibu saya Protestan, pendeta. Wow. Yang ibu malu gitu loh. Oh yaudah, abang di mana? Di Jakarta? Jadi Kalimantan ini. Bisa cari masjid aja bang, cari masjid, ikutin aja nasihat istrinya. Insya Allah istrinya akan memberikan tuntunan kepada siapa abang ini harus syahadat. Cari masjid, tokoh agama di sana, belajar Islam di sana dengan baik. Mau belajar Islam dengan tim kami juga bisa. Silakan. Iya bang, siap. Yang gak berani, takutnya ibu saya malu kan di situ. Iya. Abang ini Chinese. Ya enggak juga sih, enggak juga. Oh, oke. Baik abang. Yakin dah. Mudah-mudahan. Iya, betul istri saya, berarti betul istri saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Selamat menjemput hidayah. Salam sama istri, salam sama ibu. Mudah-mudahan istiqomah, belajar Islam yang baik. Terima kasih, salam kenal sekalian. Ya bang. Kasih bang ya. Iya lah, iya. Ya, sering-sering aja masih ada sini. Juga berat kali. Bener istri soalnya.
Iya, 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 iya. Istrinya ada di sini, di sampingnya. Ada ini nih di belakang saya ada. Alhamdulillah. Ya, saya panggilkan Ya. kah atau gimana? Boleh kalau memang Oh, ya, beliau tidak bentar ya. keberatan. Ya bentar. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pendeta loh, teman-teman. Ini karena kopi kayaknya, karena kopi ini. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ibu? Iya. Iya Bang Juma. Maaf ketiduran. Tadi Bapak udah ngobrol banyak tentang Ibu yang sudah mualaf. Iya. Beliau rencana juga mau mualaf. Ya tolong dibimbing suami saya Bang Juma. Biar dia Insya bisa Allah. mualaf juga sama-sama saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kata beliau, ibunya, orang tuanya tokoh gereja, gimana dong? Iya, nggak apa-apa sih, tergantung suami sayanya aja. Kalau memang dia sayang sama saya ya dia ngikut saya juga. Keren, keren. Masya Allah. Karena hanya di Islam suami istri lanjut kehidupan rumah tangganya di surga. Kekal Iya. di sana. Kalau di Kristen nggak ada suami istri di surga, itu nggak ada. Di kehidupan yang kekal malah nggak kenal lagi sama suami dengan istri. Padahal di sanalah harusnya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Benar nggak? Iya benar Bang. Iya dong, Masya Allah. Tapi beliau ini segan syahadat di sini katanya. Aku sih sarankan kalau bisa di sini aja, disaksikan banyak orang mengaminkan beliau. Nanti tinggal dari kami yang akan kirimkan sertifikat mualaf resmi gitu. Tapi kalau beliau berat, boleh cari masjid atau di tempat Mbak ini syahadat kemarin boleh juga. Datanya sudah di Bang Saber juga sih Bang. Ya nanti saya kasih tahu pelan-pelan, nanti dibisikin. Siapa Iya. tahu kan semoga aja dia mau ikut saya juga Bang. Oke. Ya dibantu aja sama minta tolong Bang Juma ya. Insya Allah. Mbak sering nonton komal-komal kayak gini? Enggak. Tapi kok tahu? Iya. Bang Suma tahu baru malam ini? Enggak tahu karena siapa ini suami kan sering nonton live-nya Bang Juma. Oh iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Saya nggak pakai jilbab soalnya ketiduran. Tidurin adik Iya. bayi. Lagi hamil juga 8 bulan. Alhamdulillah, kami doakan anaknya soleh dan soleha insya Allah. Amin. Minta Masya doanya Allah. supaya lancar persalinannya nanti. Amin. Makasih ya Mbak. Semoga suaminya dapat hidayah segera. Amin. Terima kasih Bang Juma. Makasih. Boleh kami ngobrol sama Bapak lagi? Silakan boleh. Oke. Hai. Ayo dong, tanggung jawab dong sebagai suami. Harus pemimpin laki-laki itu harus membawa keluarga ke surga, ke jannah. Ayolah. Iya Bang. Di Islam itu Al-Quran surah At-Tur, Al-Quran surah Ar-Ra'd, kehidupan kita suami istri berlanjut di surga, di kehidupan kekal bersama anak-anak kita bahagia di sana. Kalau di Kristen maaf, saya telah baca Bible, belajar Bible kan bahasa Indonesia yang gampang dipelajarin. Saya tidak pernah menemukan ada data suami istri akan
kembali berkumpul dengan orang-orang dicintai di surga. Membina rumah tangga bahagia di tempat tidak ada duka, tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada sakit, tak ada penyakit. Yang ada hanya bahagia di kehidupan kekal tanpa akhir, bahagia dengan orang yang kita cintai. Itu nggak ada di Bible. Berbeda dengan di Islam, di Al-Quran. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surga dalam kehidupan kekal. Kalau cuma di dunia toh kita bahagia, berapa tahun sih kita hidup di sini? Cuman berapa tahun? Maksimal 70, 80, 90 tahun. Setelah itu kita pindah alam. Nah, di kehidupan berikutnya kita nggak kenal istri lagi. Waduh, nggak kenal anak-anak yang darah daging kita lagi. Apa bagusnya? Tapi kalau di Islam, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kita umat Islam ini akan masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu, anak, istri, cucu, dan seterusnya. Gitu. Nah, tanggung jawab seorang suami harus membimbing istri sampai ke sana. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan orang-orang kafir, termasuk iblis. Nah, saya rasa saudara saya ini orang pintar, orang cerdas. Sekarang saya serahkan kepada Bang, mau syahadat di sini atau mau syahadat di offline di tempat istrinya syahadat kemarin. Kalau di sini yang menyaksikan ada 12.000 manusia, ditambah di YouTube ribuan juga yang nonton, menyaksikan, mendoakan. Kami serahkan kembali kepada Abang, karena di Islam itu la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Lembutkan hati Anda, hidayahnya dari Allah, bukan dari kami. Kami hanya sebagai penyebab saja, tapi hidayahnya itu yang membuat adalah Allah. Ketika Anda melembutkan hati untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, maka Islam Anda itu. Begitu Bang. Jadi gimana? Mau syahadat di sini atau mau di tempat lain boleh. Iya, datanya sudah di itu sih di Ustadz Hanafi Bang Seber itu udah ada dia datanya. Kan istri saya kan sertifikatnya nanti dari mereka gitu loh. Berarti baru-baru ini istri. Baru tadi jam 8 malam dia syahadat di Bang Nandar. La haula wala quwata illa billah. Itu istri saya. Tadi saya Masya Allah. iya yang syahadatin istri saya itu Ustadz Dery. Ya Ustaz Dery, dari Sudirman. Iya, Ustadz Dery. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau guru kami juga. Jadi gimana? Mau syahadat di sini? Kalau mau syahadat di sini, aku panggilkan ustadznya biar doakan. Iya, datanya di sana soalnya di mana? Di Bang Seber itu mau dibikin di sana gimana? Datanya siapa? Datanya sahabat ini, abang ini. Iya, semuanya maksudnya satu kakak itu. Di siapa sama siapa yang pegang? Bang Seber. Mas Eber. Seber itu yang apa? Ustadz Hanafi kah namanya? Ustadz Hanafi itu tim kami, nggak apa-apa. Artinya di ini Api Jabo. Api Jabo atau di mana? Iya, Api Jabo katanya. Ketua Api Jabo. Oh ya sudah. Ketua Api Jabo, iya Ustadz Hanafi. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau syahadat di sini boleh, kita tuntun. Karena kami juga satu tim dengan Ustadz Hanafi. Boleh. Gimana? Ya. Iya, saya ganti HP dulu ini. Apa? Baterainya mau habis ini, saya pindah. Boleh, boleh. Baik. Makasih ya. Ya, ya. Bentar. Ya, makasih. Wow, ternyata beliau di Ustadz Hanafi atau di Dinda Yonatan Nandar. Keren. Alhamdulillah. Semakin banyak orang yang terselamatkan dari ajaran Kristus palsu. Meninggalkan ajaran antikristus. Halo, semangat malam.
Halo, Halo, halo juga. Semangat malam Katolik, Protestan. Protestan, Kristen. Boleh buka kamera, silakan kita diskusi. Iya, Oke. Saudara Apes. Oh, udah turun dia. Ya, ini ada tema siapakah antikristus itu? oh iya. Saudara Suryadi Syukran. Ya, silakan. Siap. Tapi permintaan saya naik ini untuk mau bertanya tentang yang tadi sih, yang hal kawin mengawin itu. Iya. Apa? Saya mau bertanya kira-kira apa yang menjamin sehingga kepercayaan saudara bahkan sampai menjamin mengatakan bahwa akan bertemu keluarga itu akan dipersatukan, dipertemukan di dalam surga nanti, baik istri, suami, bahkan anak-anak. Iya, Al-Quran Bang, yang menjamin kami itu Al-Quran. Karena kami meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah. Maka ketika firman Hanya Allah, Al-Quran. ya itu udah pasti tuh. Itu perkataan siapa, dicatat siapa, untuk Al-Quran siapa? itu, Al-Quran wahyu dari langit melalui Roh Kudus sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Diterangkan, Jannatu adnin yadkhulunaha, bahwa surga Aden itu akan dimasuki oleh mereka, orang-orang beriman, bersama dengan nenek moyang mereka, leluhur mereka, pasangan mereka, suami istri mereka, anak-anak mereka. Itu Al-Quran yang menerangkan. Jadi kami tidak lepas, ikatan di bumi akan kami bawa sampai ke jannah. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, kalau di Bible, maaf, saya tidak pernah menemukan data seperti itu. Karena meskipun orang Kristen ngumpul sama keluarga di surganya, mereka tidak berdaging lagi, tidak berdarah lagi di sana. Berarti mereka hanya berupa tengkorak. Kami meyakini bahwa bahkan biar suami istri sekalipun, suami kalau diselamatkan, lalu kalau Tuhan nggak menyelamatkan si istri, ya kalau dua-dua semua dalam perkenanan Tuhan pasti masuk surga. Tetapi kalau satu tidak dalam perkenanan Tuhan, bilang kamu tidak layak untuk masuk surga, ya berarti tidak pantas kamu masuk surga karena keberdosan dan kesalahanmu itu. Jadi nggak menjamin suami istri bisa masuk surga. Hanya orang yang diperkenankan Tuhan saja yang bisa masuk surga. Kalau Kristen masuk surga, suami istri pun tak ada gunanya. Karena Kristen masuk surga sudah tak berdaging. Ya, bukan masalah manfaat dan gunanya sih, tapi sudah hukum Tuhannya seperti itu. Jadi contohnya kayak kita kayak masuk apa ya? Nah, contohnya saja kayak macam ya suami masuk, kadang kan nggak mungkin istri mau ikut tenggelam bersama suami gitu loh. Ya, Mas, orang Kristen Itu secara manusia ya, tapi secara pandangan Tuhan, secara pandangan Tuhan kan ada aturannya, ada mainnya gitu loh. Nggak semata-mata langsung masuk aja, enggak. Itu ada aturan mainnya. Di bumi aja ada aturan mainnya kok. Ya, sekarang kalau Kristen masuk surga, untuk apa? Untuk apa masuk surga Kristen ini suami istri, sedangkan di Kristen itu tidak ada daging, tidak ada darah. Jadi kalian itu hanya berupa tengkorak di sana, nggak ada lagi mata, biji mata nggak ada. Jadi buat apa masuk suami istri kalau cuman berupa tulang-tulang? Oh, kalau kami untuk mengenai hal itu, kami meyakini tentang namanya roh.
Jadi Iya, ada bukan kehidupan roh roh di sana. lagi. Di Kristen itu Sudah tidak nanti berhubungan disuruh. dengan tulang, daging dan lain-lain. Nah, Bahkan tulang itu. yang bangsunya katakan itu juga tidak. Itu dia. Lalu buat apa suami istri masuk ke sana kalau tinggal tulang, nggak ada dagingnya, gitu loh. Jadi apa yang menjamin Bang Suma bilang kita manusia bisa masuk dengan tulang, daging dan lain-lain? Assalamualaikum Gurunda. Ya, mohon izin Gurunda. Ya mohon izin Gurunda. Mohon maaf ini Gurunda. Baru mau tidur, cuman barusan si Awan telepon. Bang Sabar, saya minta tolong. Oh ya, saya masih nyimak, cuman saya agak mau tidur barusan. Saya ingin syahadat sama Gurunda. Oh ya, saya minta didampingi. Ya udah saya naik. Itu. Jadi mohon izin Baik. Gurunda. Si Awan ingin bersyahadat sama Gurunda. Gitu. Baik. Monggo Gurunda. Izin Masya Allah. saya WA dulu ya Gurunda biar dia naik. Boleh. Siap. Boleh. Jadi gini Bung, tadi pertanyaannya, kenapa Anda yakin? Ya yakinlah. Kami yakin masuk surga itu adalah sebuah kepastian. Tuhan telah menjamin kami umat Islam. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Itu sudah menjadi kepastian dalam ajaran agama Islam. Kami tidak ragu tentang itu. Sedangkan di Kristen, jaminan surga untuk Kristen itu nggak ada dalilnya. Di PB tidak ada, di PL tidak ada. Iya, tapi menurut pandangan kamu seakan-akan membenarkan bahwa masuk ke sana tubuh, darah, tulang, Oh, jelas dong. daging. Apa yang menjamin hal Jelas. itu? Kalau dalam Bible, maaf sebentar ya, sahabat Bukannya Iren tubuh dan itu juga langsung sahabat saya. bertumbukan dan rusak. Dengar dulu. Bahkan tulang lama kelamaan juga akan Oke, hilang. baik. Saya mau nanya sama saudara. Apakah di Kristen berlaku hukum adil? Sabar ya, sebentar ya. Kita tanya dulu sebentar. Apakah di Kristen berlaku hukum adil? Hukum adil itu yang maksud tuh hukum Apakah adil maksud Tuhannya abang Kristen- seperti apa? Tuhannya Kristen itu adil atau tidak? Tuhan itu adil. Adil. Yang melakukan ketaatan di bumi ini siapa? Daging atau roh saja? Daging Atau dua-duanya? dia manusia yang masih hidup dalam daging dan roh. Berarti daging ini mendapatkan perlakuan adil nggak dari Tuhan? Adil dalam pandangan seperti apa, Bang? Yang mentaati Tuhan itu kan daging. Tidak mungkin roh pergi ke gereja ibadah. Tidak mungkin roh Anda berjalan ke masjid ibadah. Jasadnya ada di rumah tidur. Roh Iya, tunduk. dan tidak Roh kan tubuh dan tulang kita kan untuk surga kan. roh tunduk kepada Tuhan. Jasad ikut terlibat. Tubuh Iya, jatuh dalam kepada pikiran saya kemaksiatan. kan Roh kita tidak ikut mungkin- juga terlibat. Tidak mungkin juga kan. Maksud saya gini Bang, tidak mungkin juga kan daging dengan tulang masuk surga kan. Kenapa nggak mungkin? Kan tulang dan daging ini yang taat. Jadi maksud Anda yang merasakan surga? Kan seperti itu loh. Ini bukan mungkin dan nggak mungkin, kenyataannya kan seperti itu Bang. Sekarang Tuhan Ini Anda kita bicara adil tentang nggak? kenyataan. Ya Allah. Baca kalau gitu saya kasih dalil. Yohanes 5 nomor Kita 29. sambungkan adil Dalil. dulu, Kalau Bang. Anda tidak menggunakan akal, Kita sekarang bicara gunakan tentang dalil. kebenaran, bicara tentang kebenaran, kenyataan. Ya sudah pantas aja. Kan tidak Kenapa? mungkin tubuh dan tulang, daging dan tulang masuk kan. Oke, kalau begitu, Ini kenyataan loh. kalau begitu silakan Anda memuaskan nafsu birahi Anda di bumi ini. Toh jasad Anda tidak akan dihukum. Silakan Anda makan apapun yang Anda makan. Pantas saja kalian makan segala-galanya. Karena Anda merasa tubuh Anda akan dihukum. Silakan aja membunuh kalau gitu. Bunuhlah sebanyak mungkin. Perkaoslah sebanyak mungkin. Toh tubuh Anda tidak akan dihukum.
Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum, yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang bangkit dari kubur apa? Roh. Ngapain roh bangkit? Yang bangkit itu jasad. Jasad yang bangkit dari kubur, bukan roh, tapi jasad yang bangkit bersama dengan roh. Belajar lagi. Belajar. Jangan dibodohi oleh doktrin. Kalian takut neraka sih. Kalian takut neraka, kalian takut siksa kubur, sehingga kalian mengatakan, tubuh tidak akan merasakan. Karena kenapa? Ya merasakan sakit tubuh. Kalian itu takut api, kalian itu takut siksaan, makanya tubuh nggak berfungsi, kalian mematikan akal. Padahal tubuh dan jasad inilah yang perlu, tubuh dan roh inilah yang perlu diselamatkan. Kalau cuman roh yang ingin diselamatkan, ya berdosa aja terus. Kan tubuh nggak dapat hukuman. Itu namanya ajaran koplak. Belajar lagi, Bung. Maaf diturunkan karena suara Anda putus-putus. Oke, kita lanjut pada kegiatan kita. Silakan sahabat sabar. Silakan. Cik, ya. Terima kasih Gurunda. Alhamdulillah Gurunda ya. Tadi istrinya sekitar jam 8, istrinya si Awan itu disahadatkan oleh Ustadz Dery dan didoakan oleh Ustadz Hanafi. Ya. Baik. Terus alhamdulillah tadi setelah turun si Awan juga ada telepon by WhatsApp dengan kami, dengan Ustadz Hanafi. Alhamdulillah malam ini Gurunda bisa membukakan hatinya beliau sehingganya bisa bersahadat di sini. Itu ya alhamdulillah. Monggo, cuman memang si Awan minta didampingi katanya. Bang Sabar, Om Sabar pokoknya naik, saya minta didampingi karena kan sudah tahu latar belakang saya. Oh iya, ayo, ya udah ayo naik. Jadi seperti itu Gurunda. Bang Sabar, panggil Bang Zung aja. Siap. Siap. Lebih akrab lagi, saya jadi asing jadi yang panggil guru. Iya. Terakhir kan bareng sama Gurunda itu waktu mualaf tanggal 25 Desember kan saya host di Api Jabu. Iya, siap abangku, siap. Lead Bang Api hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Akhi Seber dan Irene. Irene siapanya Jasmine? Jasmine Bang. Kirain istri Bang. Terus nih banyak virus ini. Boleh enggak dipanggil Ustadz kita, Ustadz Dio, biar doakan beliau, Dinda. Syahadatnya udah Gurunda? Belum. Oh, oke. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Saber? Teman-teman kita udah pada baik semua kan ya? Lancar semuanya kan? Alhamdulillah insyaallah Gurunda. Ya, alhamdulillah. Udah terbiasa jadi agak susah saya. Memang Allahu ya Akbar, alhamdulillah. Masya Selama ini kan ya yang menjadi spirit saya itu salah satunya adalah guru besar saya, Bang Juma, Pak Ustadz Hanafi. Masya Allah. Gitu. Ya. Segala puji bagi Allah. Masya Allah ya. Jadi saya sendiri pun ketika saya turun live gitu ya, saya memang selalu nyampe saya tidur gitu, alhamdulillah nyampe bangun subuh nanti HP saya tetap on terus di live-nya Gurunda Juma gitu kan. Karena kan memang dari situ saya termotivasi dan mendapat ilmu-ilmu dari situ gitu Guru. Alhamdulillah, sahabatku, Masya Allah, luar biasa. Yang sejatinya aku pun tidak pernah merasa jadi guru dari antum semua. Hanya bagian daripada antum semuanya, pelengkap dari perjuangan kan gitu. Kita saling menguatkan satu sama yang lain. Itu aja sih pada prinsipnya. Jujur teman-teman, biar ditahu oleh teman-teman, saya tidak pernah menjadi guru dari manajemen API. Tidak pernah saya memimpin satu kajian di mana kajian ini khusus untuk manajemen. Nggak pernah. Tapi
karena mereka adalah orang-orang yang tawadu, ya, mereka orang-orang yang punya adab, akhlak. Ya, mereka memanggil saya sebagai gurunda, meskipun itu bagi saya nggak sepadan dengan ilmu saya yang awam ini. Sepadan. Guru bela diri iya, guru ikhlas iya, guru sabar iya. Wah, kalian belum tahu gurunda, ikhwan. Nanti kalau ketemu Mila 3 ya. Beliau ini pelakunya nih. Pertama manggil saya gurunda itu beliau. Padahal dulu itu cuman ece-ece. Itu cuman ejekan-ejekan di grup waktu itu internal kita. Kelamaan. Ejeannya kelamaan. Akhirnya berbuntut sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi ada hikmahnya. Teman-teman musuh Allah itu jadi segan juga. Segan mereka jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gurunda. Yang tersisa Pak D Kristologi, gurunda, untuk doa. Ustadz Dio, Ustadz Hatta, Daman ini. Pak D, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, gimana? Ada yang mau mualaf rupanya? Iya, bantu sunatin. Bantu doain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pak Desugi. Waalaikumsalam. Ada mau mualaf ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya iya Keren, dong. keren. Masya Tiap hari digeber terus, masa nggak sadar-sadar kan aneh gitu. Alhamdulillah udah banyak yang sadar kan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau disampaikan lebih dulu sebelum kita proses syahadat. Akhi Saber, mungkin ada yang mau disampaikan. Diperkenalkan dulu mungkin teman kita ini. Baik, alhamdulillah ya. Kalau untuk teman kita ini namanya Denny Setiawan. Insya Allah kalau untuk data sudah insya Allah di saya. Kita nanti juga sudah kirim ke bagian sekretaris jenderalnya dari API ya. Karena tadi kan istrinya jam 8 sudah mualaf di tempatnya Bang Nandar, sama Bang Nandar, Umi Rifa, Ustadz Heri, terus Ustadz Hanafi. Nah, alhamdulillah nih malam ini Gurunda Juma bisa apa artinya mengikis sedikit lagi gitu kekurangannya tentang pemahamannya si Awan ini untuk bisa login. Jadi alhamdulillah sekarang bisa bersahadat di sini. Itu. Dan Awan ini latar belakangnya itu adalah anak seorang pendeta. Jadi mohon izin guru-guru semua, kalau si Awan ini masih harus menutupi wajahnya gitu karena latar belakangnya beliau gitu. Tapi kalau untuk belajar di Islam, alhamdulillah sudah 1 tahun ke belakang ini beliau itu sudah sampai juz 6 untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Demikian Gurunda yang bisa saya infokan. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, beliau belum mau buka kamera ya. Tadi udah buka kok sebenarnya. Udah, tapi pakai masker sama tudung aja. Oh, Itu sudah buka kamera Gurunda. iya. Oke. Enak. Jujur aja saya nggak enak sama orang tua saya, terutama ibu yang berprofesi sebagai pendeta di Jogja. Takutnya bikin malu lah atau gimana kan. Tapi kok gelap gitu Bang? Pakai masker boleh tapi agak terang gitu nggak bisa Bang? Di tempat agak terang Wan. Iya, Agak biar terang Wan. Nah begitu. Terang begitu. Kehalang stiker gurunda mukanya. Tunggu Dinda, tunggu. Bentar ya. Pas. Oke. Kita udah bisa prosesi syahadat langsung kita ya. Teman-teman ya. siap. Boleh ya? Oke. Baik, Saudara Awan, mohon supaya konsentrasi. Ingatan jangan ada yang
teringat terkait dengan kehidupan duniawi, semata-mata hadirkan kesadaran bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Kita sedang dilihat, kita sedang berhadapan dengan pencipta, maka hati harus legowo, ikhlas, tanpa paksaan, benar-benar kita menghadirkan rasa penghambaan kita kepada pencipta. Oke, sudah? Bisa tangannya yang kanan, simbol tauhid, satu Tuhan. Tangannya diperlihatkan ke atasin, Tuan. Ya, Masya Allah. Ikuti kepala. saya. Dah, oke. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman Rahman ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah bang. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bahagianya ya Allah dalam Islam. Alhamdulillah. Subhanallah. Selanjutnya saya berikan ruang ini. Ya bang. Iya, iya, Masya Allah. Aduh, subhanallah, Masya Allah. Silakan akhi didoakan sahabat kita. Siap. Masya Allah, Alhamdulillah, tidak menyangka ya kalau di dini hari ini ada juga orang-orang yang mendapat hidayah. Masya Allah, barokah ini untuk kita semua yang menyaksikan di malam ini ada 13.000 orang. Anda menjadi saksi ya atas mualafnya saudara kita Awan. Maka dari itu, saudaraku sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, semoga kemualafan Bang Awan ini istiqomah ya hingga akhir kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika mu'adzim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tahmin taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, malam ini kami semuanya bersyukur kepadamu ya Allah atas dapat hidayahnya saudara kami Awan ya Allah. Semoga Engkau kekalkan iman di dalam hatinya ya Allah. Beri petunjuk juga orang-orang yang dia cintai ya Allah, orang tuanya yang masih pendeta. Beri petunjuk ya Allah ya Rabb. Ibunya, adik-adiknya, saudara-saudara yang lain ya Allah. Dan demikian juga orang-orang yang masih belum kenal Islam ya Allah. Berilah mereka hidayah ya Allah, sehingga mereka tidak menjadi kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, yang maha pengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, anak-anak kami, istri-istri kami, saudara kami muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki-rezeki saudara kami ya Allah, yang saat ini sedang terhimpit utang ya Allah, yang saat ini dalam kesulitan ekonomi ya Allah. Berilah mereka rezeki ya Allah. Ya Rabb yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi penyebab turunnya azab-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudaraku sekalian, terima kasih sudah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita kehendaki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semua percaya ya bahwa doa yang diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah akan Allah kabulkan. Karena doa orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanpa ada penghalang ya, doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bang Awan, insya Allah Anda malam ini suci ya, kembali bersih, suci, tidak ada noda sedikit pun. Ibarat kertas itu belum ada coretan apapun. Kami berharap Anda jaga baik-baik kertas yang masih suci ini, jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengajak Anda ke jalan kebenaran. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Karena menurut Rasulullah SAW, agama seseorang itu tergantung pergaulannya. Kalau Anda bergaul dengan maling, lama-lama jadi maling. Anda bergaul dengan perampok, lama-lama jadi perampok. Anda bergaul dengan ahli maksiat, ya lama-lama ikut terseret. Nah, tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya suka mendengarkan kajian-kajian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang soleh juga, begitu Bang. Ya, itu pesan saya. Dan tidak lupa saya juga berpesan kepada Abang ya, habis ini usahakan mandi besar. Yang mandi besar, mandi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau belum tahu doanya, kita pakai bahasa Indonesia saja juga nggak masalah. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, siram dari sebelah kanan 3 kali dan baru kiri, terus seluruh tubuh usahakan terkena air semuanya. Dan Abang karena sudah bertekad mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Abang juga sudah dikenai syariat di dalam Islam. Ya, usahakan nanti sholat subuh udah harus dijalankan sebisanya. Bisanya apa? Alhamdulillah, apalagi sudah 6 juz katanya baca Quran. Insya Allah Al-Fatihah udah hafal kan? Ya, terjemahannya aja, terjemahan. Saya Oh, terjemahan. Nggak apa-apa Bang. Kalau belum bisa Al-Fatihah ya
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau nggak bisa Allahu akbar, nggak bisa alhamdulillah, gitu aja. Besok ditingkatkan lagi gitu bang. Jadi di Islam itu dipermudah semuanya, ya. Tidak ada paksaan harus langsung bisa keseluruhannya, tidak. Ya, dipermudah oleh Allah SWT. Sebisamu apa? Bismillahirrahmanirrahim, baca aja itu. Sepanjang Anda sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak nyontek? Misalnya sambil lihat buku gitu, boleh. Namanya juga masih latihan. Ya, tapi kalau ingin lebih sempurna, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ya, ngomong aja sama orang-orang di masjid sana, pengurus masjid. Entah imam atau siapa di situ, bang, tolong bimbing saya, bang. Saya tadi malam baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mohon bimbingannya. Pasti mau. Karena kalau dia menolak, tahu akibatnya, dosa dia tanggung. Ya kan? Nah, pasti diterima, pasti diajari, gratis, nggak bayar, nggak ada perpuluhan di masjid, nggak ada. Anda gratis diajarin itu, bang ya. Nah, begitu bang. Silahkan yang lainnya, monggo kalau mau menambah bang Gores. Ada izin Pak D, ada pertanyaan tuh di bawah. Apakah beliau harus menikah ulang? Istrinya Kristen apa Islam tadinya? Dia mu'alaf tadi, mu'alaf jam 8 di rumahnya Bang Nandar. Kalau keduanya itu dari Kristen, dia lalu bersahadat bareng-bareng, tidak perlu nikah ulang. Tapi kalau Anda ingin, ya kan, dokumentasi kan, surat menyurat gitu, ya nikahlah di KUA supaya dapat apa? Ini apa namanya? Surat nikah resmi, gitu, buku nikah. Ya, buku nikah gitu. Tapi kalau enggak nikah ulang, enggak perlu, enggak ada itu sejarahnya sahabat masuk Islam bareng-bareng terus dia nikah ulang itu enggak ada sejarahnya seperti itu. Enggak ada. Berarti lebih kepada administrasi aja ke depan ya Ustadz ya. Administrasi aja. Apa udah punya buku nikah, Bang? Gimana? Udah punya buku nikah? Iya, ada surat gereja ada. Surat gereja ya? Iya. Ya itu pun udah sah sebenarnya sih. Tapi kalau ingin merubah surat nikah yang sesuai Islam misalnya, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja bang. Nikah ulang nggak masalah, nggak nikah juga nggak apa-apa. Gitu. Udah sunat bang? Belum Mbak D. Oh belum, ya nanti apa? Diusahakan ya bang ya. Iya, besok sini. Belum sunat nanti tuh berbeda ya nanti. Oke lanjut. Ijab kabul ya, ijab kabul kali ya Pak D ya. Ijab kabul aja. Iya. Ini aku mau nanya, berarti dua-duanya kemarin malam Kristen dua-duanya, malam ini Islam dua-duanya gitu? Iya betul Bang. Saya jam 8. Masya Allah. Oh. Nah pertanyaan aku gini sih, kalau udah nasihat-nasihat udah banyak lah Ustadz Sugi. Di Kristen kan Tuhannya ganteng ya, bajunya putih bersih gitu, putih kulitnya pirang-pirang, rambutnya nggak tega ditinggalin begitu. Tuhan ganteng begitu, kenapa kok ditinggalin? Aku bingung. Kan manusia Kores, apa juga memenuhankan manusia? Iya, tadi sudah dijelaskan semua sama Bang Zuma. Sebelum saya masuk sini juga Bang Seber dan Ustadz Hanafi sudah menerangkan semuanya gitu. Jadi saya paham di mana kesalahan saya. Yang tadinya saya kolot, istri mau masuk Islam silahkan, tapi saya belum, saya masih cinta Katolik. Tapi ternyata tadi Bang Zuma menjawab semua keraguan saya di Yohanes 17:10. Dan ada nggak nubuatan buat Paulus? Dijawab semua.
Jadi keraguan saya sekarang ya. Oh berarti asbab gurunda ya, masya Allah. Fitikan ikhwan, masya Allah, mantap. Kalau nubuatan Paulus untuk jadi nabi nggak ada bang, tapi kalau nabi palsu ada untuk Paulus bang. Iya, kalau sebagai nabi nggak ada, sebagai nabi yang benar nggak ada, tapi kalau nabi palsu ada. Nah, seperti yang diterangkan Bang Juma tadi itu, justru yang ada nubuatan untuk Nabi Muhammad di situ, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21-22 ya, itu jelas 22, itu. 23. Iya, itu jelas itu untuk Nabi Muhammad, tidak bisa ndak itu bang, karena di situ dikatakan dan akan terjadi orang-orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu akan terjadi itu bang. Berarti zamannya Yesus belum terjadi, zamannya para murid Yesus belum terjadi. Di situ dikatakan akan terjadi. Berarti belum terjadi. Terjadinya kapan? Nabi Muhammad dialah nabi yang melakukan peperangan. Nah gitu. Nah, zaman Yesus mau perang pakai lidi. Harta nggak punya, tentara nggak ada, wilayah nggak ada, mau perang pakai apa? Pakai lidi. Nggak bisa. Kalau mau perang itu dia harus seorang penguasa, punya harta, punya senjata, punya tentara, punya wilayah, baru bisa perang. Nah, Yesus kasih, iya kere, makanya kasih. Kalau nggak kere, tetap dia jalankan itu. Rencana pertama itu jangan kamu sangka aku datang untuk membawa damai, bukan kataku, aku datang membawa pedang. Nah, itu akan dijalankan bang kalau Yesus kaya. Barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, maka bunuhlah mereka di depan mataku. Itu akan terjadi kalau Yesus kaya. Untungnya Yesus kere, hidup di bawah tekanan penjajah Romawi. Jadi mau apa dia? Mau mentang-mentang di bawah tekanan penjajah, digorok lehernya bang. Makanya bahkan ketika Petrus mengakui Yesus Mesias itu apa kata Yesus? Jangan ngomong ke siapa-siapa. Gak boleh bang, kenapa? Mesias bagi orang Yahudi itu adalah seorang raja yang akan membebaskan Yerusalem. Yesus takut itu dikabarkan kemana-mana bang. Betul enggak itu? Tapi kan beliau, Pak D, kan beliau sudah ini tercerahkan, sudah tersadarkan. Kita iya, ini biar lebih mantap lagi. Alhamdulillah. Biar lebih mantap lagi Bun, biar lebih mantap. Gitu. Ya Gurunda, petua dan nasihatnya sekarang Gurunda. Fadol. Kalau saya tadi sudah Dinda, udah aman beliau insya Allah. Saya suka, saya senang istrinya menyambut niat baik suaminya ini dengan subhanallah, masya Allah. Kan hanya orang-orang yang berakal sehat yang bisa sampai ke Islam, itu aja. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Ya, ini Akhi Awan belum sunat ya? Belum Bang Gares. Nanti nanti dibantu mohon sama izin. Abdi sama teman-teman netizen, silakan. Baik, Siap, mantap. mohon izin Gurunda. Flashback aja perjalanan mereka itu sangat luar biasa sebetulnya 1 tahun ke belakang. Gitu. Jadi Ya. mereka itu terusir dari rumah. Pertama dari si Awan dari Protestan ke Katolik, dari Katolik mereka berdua diusir sama orang tuanya. Asbabnya itu karena mereka itu mencuri-curi beli Al-Quran untuk mempelajari Islam. Masya Allah. Nah, begitu ketahuan mereka baca Al-Quran langsung diusir dari rumah, dan sekarang ini alhamdulillah beliau ada di Kalimantan Timur di pedalaman. Gitu. Ini bersama anaknya itu ada di pedalaman Kalimantan. Ya alhamdulillah waktu itu terus naik ke room itu, berapa kali itu naik ke room, terus akhirnya teleponan by WhatsApp karena tidak mau secara TikTok, jadi kami teleponan WhatsAppan. Nah, latar belakangnya seperti itu Gurunda. Jadi alhamdulillah saking kepinginnya masuk Islam, diusir pun, meninggalkan harta apapun mereka siap, dan alhamdulillah faktanya mereka itu bisa menjemput hidayah dengan baik. Selamat Awan ya, kamu bisa menjadi imam yang insya Allah Allahu Akbar. menjadi dambanya. Amin.
Semoga keluargamu istiqomah ya Bang ya. Istiqomah ya Sama- Awan ya, Ya. sama keluargamu. Berarti Akhi Saber Gitu ya. ini beliau dua-duanya ini lahir Kristen ya? Atau Iya, salah satu ada yang Ya, jadi si Awan itu dari anak dari salah seorang pendeta di Jogja, dari Protestan. Terus si Irene itu dari anak seorang Katolik ya, bapak ibunya Katolik. Nah, Oh, Masya ketika Allah. mereka, ya, jadi mereka itu 2 kali terbuang ini hitungannya, gitu, 2 kali diusir. Jadi seperti itu. Jadi sekalipun mereka pindah ke Waalaikumsalam. Balik. Bang Zuma, Bang Kores, Bunda Risma, izin usul kemarin ini kan Mas Awan ini kan nikahnya secara Katolik. Kalau bisa dia nikah ulang secara Islam gitu. Lebih baik kan, Boleh, lebih boleh. bagus gitu. Kalau kemarin ini kan secara Katolik dia nikahnya kan. Nah karena sekarang udah masuk Islam, dua-duanya ya nikah secara Islam gitu, diulang lagi gitu. Terima kasih. walau nggak usah pesta ya. Ya, Biasa-biasa yang saja. penting, yang penting nikahnya. Ijab Walaupun kabulnya. ya ijab kabulnya. Terima kasih udah dinaikin. Ya gitu aja. Assalamualaikum Dinaikkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, saran ditampung Akhi. Syukron. Ya, silakan Dinda, mana tahu ada yang ingin membantu prosesi sunat, biayanya. Silakan, mungkin teman-teman bisa mengumumkan ke netizen yang siap untuk membantu itu, silakan. Ya, Ya. bagi teman-teman, Kak Kores lanjut. Enggak, Bunda. Bagi teman-teman, saudaraku netizen, kan, masya Allah ya, malam ini kita mendengar syahadat ya, saudara kita, saudara baru kita sambut dengan hangat ya. Dan alhamdulillah ya, beliau ini belum disunat ya teman-teman. Jadi kita berharap saudara-saudaraku muslimat ya, berpartisipasi atau berimpak untuk memudahkan urusan beliau ya, untuk biaya sunat gitu loh, berapapun itu ya teman-teman. Tadi itu berapa terkumpul ya, Masya Allah, saudara kita yang syahadat yang ini. Jadi silahkan ya, melalui rekening nanti kita salurkan ke saudara baru kita di rekening BNI 75 kali 51770 rekeningnya ya. Oke, kita ketik rekeningnya ya teman-teman. Berapapun ya untuk meringankan niat beliau untuk berkhitan, dan itu syarat wajib ya, sudah bersyahadat harus berkhitan. Berapa nomornya ya? BNI 75 kali 51770 Apologet Islam Indonesia. Screenshot ikhwan, screenshot. Itu ya teman-teman. Terus konfirmasi ke nomor Bang Kores atau ke nomor aku, ke nomor siapapun ya, orang-orang di API, supaya kita bisa memberikan beliau sesuai dengan apa yang diperuntukkan untuk beliau ya teman-teman, saudara baru kita ini. Insyaallah. Ini untuk Udah ya. Bunda, untuk meluruskan mungkin masih banyak yang ragu tentang orang kafir yang sepasang ya, suami istri masuk Islam, apakah perlu nikah lagi atau tidak. Imam mazhab, 4 imam mazhab ini nggak ada yang khilafiyah ini. Ya, ini tertulis di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah ya.
jumhur fuqaha, ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah. Tuh ya. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya, para ulama itu nggak ada yang 4 mazhab malah ya. Itu tidak ada yang khilafiyah mengenai pernikahan orang kafir kalau dia masuk Islam bebarengan. Karena syahadatnya itulah sebagai ganti dari ijab kabulnya itu, begitu kawan-kawan ya. Itu. Jadi kalau mau nikah lagi untuk mendapatkan surat menyurat, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa gitu ya. Itu aja yang saya sampaikan. Mantap Pak De. Jadi katanya hari ini udah 3 gurunda yang syahadat masuk Islam. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap semalam ini Ikhwan. Di Makassar juga ada offline. Tadi yang Bang Adi gimana? Oh, lebih dari 3 berarti hari ini. Iya, di Arematia, tim kita di Allah Arematia. Yang Bang Adi tadi, Aki? Gimana? Yang Bang Adi tadi katanya sama Bang Kian Santang itu? Iya, Katanya mau betul. Arabkan juga. Ada tadi di sini, Pak. Ada Oh, Masya Allah. di Jakarta juga. Masya Allah. Semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah. Masya Subhanallah. Menggunakan akal sehat. Jadinya ya